Hey ho Pop Gengs! Mari kita sedikit menengok ke tahun 2020. 2020 diawali berita dari Wuhan dan kebakaran hutan Australia. Di Indonesia, setelah PP terkait PSBB ditandatangani oleh Pak Jokowi bulan Maret, jalanan pun melompong, orang-orang menepi ke rumah, lalu melampiaskan kebosanan di media sosial dengan membuat video cover lagu, video lucu, hingga petugas kesehatan yang bermain TikTok. Penanganan terus dilakukan, sementara kita hanya bisa berlebaran di perantauan. Kesepian hashtag di rumah saja lantas disela oleh letusan protes menolak UU Ciptaker yang disahkan. Menyusul ramainya pilkada dan kerumunan petamburan setelah Habib pulang. Dan meski kematian di 2020 sebagian berakhir menjadi statistik, namun kepulangan Glenn Fredly, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Wiradi, Eddie Van Halen, MF Doom, dan Diego Maradona adalah sebuah tragedi bagi sebagian orang. Seperti kematian, cinta juga banyak dirayakan tahun lalu. Dari pernikahan Sule dan Natali, Nela Karisma dan Dori Harsa, Reim Bayang dan Dinda Hau, lalu pertunangan duo AHA dan Go Public-nya Leslar. Kemudian ditutup dengan gegernya kabar Giselle dan masuknya vaksin. 2020 resmi berganti. Dan selamat datang di tahun 2021. Well, mari kita buka kalender baru dengan rangkuman peristiwa minggu pertama di bulan Januari 2021 berikut ini. YouTuber Indonesia menutup hingar-bingar per-YouTuban dengan Rewind 2020. Diinisiasi oleh Andovida Lopez, Jovialda Lopez, Chandra Leo, Aulion, serta Nessie Judge. Dan disutradarai oleh Chandra Leo dan Aulion. Salut ya atas kerjasama mereka. Video ini dimulai dengan menunjukkan tontonan-tontonan trending di YouTube. Lalu sedikit mengingatkan bahwa di YouTube itu banyak konten yang bisa kamu nikmati. Tinggal pilih yang mana sesuai minat kamu. Dari game, kecantikan, cover lagu, parodi, dan konten obrolan. Setelah yang trending mereka tayangkan ulang, para YouTuber kumpul bersama. Sementara di arah belakang, Skin Indonesian 24 membuka pintu merah. Rewind ini trending satu loh dalam beberapa pekan dan ditonton puluhan juta kali. Di-react oleh banyak YouTuber dan dipermanis background dari lagu-lagu yang viral tahun kemarin. Wah, nice job! Oke, masa lalu telah tuntas. Time to move on. Kini kita lihat apa yang akan dan mulai terjadi di tahun 2021. Pertama adalah akan rilisnya beberapa anime. Dr. Stone season 2-nya rilis tanggal 14 Januari 2021. Akan melanjutkan pertempuran antara kerajaan Saint Senku Ishigami dengan kerajaan Sukana Shishio. Lalu beberapa anime lain yang ikut rilis di tahun 2021 diantaranya season 2 dari Beastars, The Rising of Shield Hero Season 2, Eureka 7 High Evolution Final, My Hero Academia Season 5, Ryoma Shinseo Tennis no Oji-sama, Eurocamp Season 2, Lock Horizon, Non Biori Nonstop, Hataruka Saibo, dan Attack on Titan Season 4. Dan hey para bling, Jisoo akhirnya bermain drama. Kabarnya ia akan beradu akting dengan Cha Eun-woo di cerita yang diangkat dari webtoon populer True Beauty. Selain itu, beberapa film juga akan rilis nih di tahun 2021 ini melengkapi pilihan tontonan buat kamu. Di antaranya ada Top Gun Maverick, Mortal Kombat, Godzilla vs King Kong, No Time to Die, dan The Kingsman. Hey, sequel dari film-film yang sempat heboh juga akan hadir loh. Seperti The Matrix 4 dan Mission Impossible 7. Juga akan diramaikan oleh film horor The Conjuring, The Devil Me Do It. Dan penyuka Marvel mungkin menunggu-nunggu nih filmnya Black Widow.
Dan untuk para pendengar musik dan lagu, tahun ini playlistmu akan bertambah dengan rilisnya album lokal dan internasional. Pertama di Indonesia, The Cinnamons akan merilis album bertajuk Home, diikuti Raisa dan Afgan, serta band senyawa dari jalur independen. Lalu dari musik internasional, Drake juga akan rilis album berjudul Certified Lover Boy. Foo Fighters rilis album Medicine at Midnight. Sting merilis album solo ke-15 yang berjudul Duets. Dan Weezer kembali menyapa penggemarnya lewat album ke-14 bertajuk Fun Wizard. Selain playlist, ada baiknya kita juga ngecek nih peristiwa-peristiwa yang geger di pembuka tahun ini. Ya, gonta-ganti nama itu hak setiap organisasi. Tapi, jika mengganti lirik Indonesia Raya, itu lain masalah. Seperti pembuat parodi lagu Indonesia Raya ini. Videonya itu mengubah semua lirik dengan bahasa yang kurang pantas. Pelaku ini akhirnya ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Mengejutkan karena awalnya dikira pembuat parodi ini adalah orang Malaysia. Bicara soal hukum, baru-baru ini juga heboh perbincangan mengenai hukum kebiri. Presiden melansir Kompas telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini ya adalah pertimbangan untuk memberi efek jera serta mencegah maraknya kasus cabul dan kekerasan seksual terhadap anak. Dan kabar baiknya, kita masih bisa menikmati program token listrik gratis sampai bulan Maret 2021. Pelanggan PLN terhormat akan diberikan stimulus untuk kategori rumah tangga atau bisnis berdaya 450 volt ampere gratis 100%. Dan yang rumah tangga berdaya 900 volt ampere bersubsidi akan menerima diskon 50%. Dan akhirnya, pada tanggal 3 Januari, vaksin Sinovac mulai didistribusikan ke daerah. Melansir Kompas, Raffi Ahmad dikabarkan masuk dalam tokoh yang mendapat vaksinasi pertama bersama 82% perawat Indonesia. Meski harus ada sekitar 50-80% populasi yang mendapatkan vaksin agar tercapai kekebalan kelompok, namun ada 4 kelompok yang tidak boleh divaksin, yakni orang dengan alergi parah terhadap salah satu bahan dalam vaksin, anak-anak di bawah 16 tahun, orang dengan gangguan imunitas, menderita komplikasi kronis, dan wanita hamil. Oke, kita pindah ke topik selanjutnya. Laga pekan kedua Liga Spanyol pada tanggal 6 Januari lalu menampilkan kemenangan Barcelona melawan Athletic Bilbao dengan skor 3-2. Messi pun menjadi bintang laga setelah mencetak 2 gol di menit 38 dan 62. Saking jagonya Messi, dia ini sering dijadikan pembanding bagi para pemain. Dan yang disebut-sebut sebagai The Next Messi adalah pemain muda 18 tahun yang ditransfer ke MU di Januari ini, Ahmad Diallo. Dan kabar yang terakhir nih adalah diberlakukannya kebijakan baru WhatsApp dimulai 8 Februari 2021. Coba deh cek WA kamu sekarang. Jika kamu mendapatkan layar bertuliskan seperti ini, kamu bebas untuk memilih setuju atau tidak. Jika tidak, maka kamu diizinkan untuk menghapus akun kamu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang kebijakan ini, yakni WhatsApp akan mengumpulkan data hardware, termasuk nomor telepon dan alamat IP. Hampir semua data akan dibagikan ke Facebook yang akan disimpan di pusat data global Facebook. Nggak ada yang aman ya memang di internet. Setidaknya kamu udah tahu ya apakah kamu perlu setuju atau enggak. Oke, rangkuman ini aku tutup dengan ucapan, semoga tahun ini kebahagiaan dan kesehatan makin meningkat untuk kita semua. Amin.